Pada awalnya, waktu saya masuk universitas, saya masuk ke Fakultas Seni Desain dan Teater. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan Indonesia pada waktu itu. Tapi kebetulan salah satu guru saya mempunyai beberapa wayang kulit. Jadi sebagai PR, sebagai proyek kelas gitu, saya bikin wayang kulit gaya Amerika. Tokonya kan bukan toko wayang, tapi toko dari legenda barat. Tapi karena saya dari jelas saya bisa bikin wayangnya, tapi saya nggak bisa manipulasikannya. Jadi saya cari dalang yang kebetulan tinggal di Amerika pada waktu itu, Pak Ki Umar Topo, tinggal di Seattle. Saya pindah ke sana, belajar sama dia, dan ambil keputusan untuk pergi ke Indonesia untuk mempelajari lagi. Langsung saya ke UI, di mana saya belajar lagi bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan kebudayaan. Dan kebetulan di situ saya ketemu seperti Joko Damono. Itu permulaan dengan sastra Indonesia. Jadi Pak Sapardi dia menjadi teman gitu, dan dia memperkenalkan saya kepada banyak sastrawan lain, dan mereka sering meminta saya menerjemahkan karya mereka karena nggak ada bahasanya, hampir tidak ada terjemahan pada waktu itu. Tahun 85, kalau nggak salah 85 atau 86, Pak Sapardi, bekas guru saya di UI, dia dipilih menjadi pemenang Sea Right Award di Thailand. Tapi dia datang pada saya, dia minta saya menerjemahkan satu kumpulan puisi dia, karena dia nggak punya buku dan dia malu ke Thailand karena nggak ada buku dalam bahasa Inggris. Dan kebetulan Pak Gunawan Muhammad, teman karib dia, dari Pak Gunawan memberikan dana sedikit untuk menerbitkannya sebagai buku. Tapi terus kita sering bertemu pada waktu itu, dan kami menanyakan kenapa sampai sekarang maksudnya tidak ada lembaga yang dibiayai pemerintah untuk menerjemahkan karya sastra ke dalam bahasa asing. Soalnya kan di seluruh dunia banyak sekali negara punya lembaga penerjemahan atau lembaga yang dibiayai atau diberikan dana oleh pemerintah untuk mempromosikan kebudayaan melalui sastra. Tapi karena tidak ada lembaga begitu, jadi Sapardi, Gunawan, saya, Umar Khayyam, dan Subagio Sastrodoyo mendirikan Yayasan Lontar. Didirikan pada tanggal 28 Oktober dari Hari Sumpah Pemuda. Satu-satu di dunia yang punya fokus pada penerjemahan sastra. Sebenarnya dari segi jumlah belum terlalu banyak, kira-kira 200. Tapi di dalam 200 buku itu, seperti kalau dilihat buku seri drama yang kita terbitkan, di dalam itu ada 32 sandiwara. Jadi jadi jumlah 200 tidak mencerminkan hasil karya secara keseluruhan. Soalnya kan ada karya oleh lebih dari 500 pengarang, ada pokoknya banyak. Tapi memang lama. Dan sampai sekarang sulit. Untungnya tahun ini memang ada program pendanaan penerjemahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu sangat membantu. Memang masing-masing karya kemudian mempunyai tantangan sendiri. Kemudian kan kalau cerita legenda atau novel atau
puisi, ya semua kan punya tantangan sendiri. Tapi kuncinya, dan ya bukan mau membanggakan diri, tapi ya saya bisa menulis dengan baik. Maksudnya, jadi seorang penerjemah harus bisa menulis dengan baik. Jadi apa namanya, jangan dianggap karena udah fasih dalam dua bahasa bisa menerjemahkan. Tidak, harus punya kemampuan menulis. Ya. Dan apalagi kemampuan mengalihkan konsep, ya, konsep dasar dari karyanya ke apa namanya, sebuah wadah baru. Dari sebenarnya ini kan proses penciptaan karya baru. Memang apa namanya, terjemahan tidak pernah bisa apa namanya 100% akurat gitu. nggak bisa. Memang bahasanya berbeda. Oh, bukan ditulis ulang, itu kan kalau tulis ulang itu saduran. Dan memang kadang-kadang ada karya yang memang perlu lebih baik disadurkan daripada diterjemahkan. Terutama kalau tulisannya dalam bahasa aslinya ya kurang sempurna. Dan itu sering terjadi ya, namanya walaupun diterbitkan di sini oleh penerbit besar, belum tentu diedit dengan baik. Jadi apa namanya, kadang-kadang ada redundancy atau yang sebaiknya dalam bahasa Inggris penyuntikan ketat sekali, kalau namanya penerbit ketat sekali. Masalah waktu, apa namanya, kalau novel itu kan biasanya makan waktu setahun lebih untuk menerjemahkan. Ya, tapi apa rata-rata kalau sebuah buku yang 200-250 halaman itu akan makan waktu kira-kira setahun. Dan kalau puisi, apa namanya, itu kan novel gitu. Tapi kalau puisi, bisa berbulan-bulan satu saja kan. Ya, karena memang puisi sangat sulit diterjemahkan. Sangat. Apalagi ada yang tidak bisa diterjemahkan juga. Namanya kalau udah penuh dengan konsep yang asing dalam bahasa Inggris atau apa namanya puisi eksperimental, ya eksperimental dalam bahasa Inggris nggak bisa sama dalam bahasa Inggris. Dan apalagi kalau atau rhyming, misalnya rhyming kan, ini kan Indonesia kan gampang, i, tapi kalau coba dipaksakan dalam bahasa Inggris ya hasilnya sulit juga. Yang dihargai para kritik belum tentu laku di pasar. Seperti bukunya, terjemahan saya atas buku Pak Pram mendapatkan banyak pujian. Saya dapat ya award untuk terjemahannya. Waktu saya bawa dia ke Amerika, saya bikin tour untuk Pak Pram di Amerika. Dia diwawancarai Los Angeles Times, New York Times, CNN, ya semua media besar, dan semua apa namanya kan dia dipuji. Tapi justru apa namanya banyak orang Indonesia memuji apa namanya terjemahan kita, karena katanya itu lebih enak bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena mereka kan orang Indonesia udah nggak biasa baca itu, yang satu dengan aksara lama, dua apa namanya dengan gaya bahasa yang kuno tuh kan. Tapi dalam bahasa Inggris udah diluruskan semua. Jadi lebih gampang dicernahkan. Dari segi genre, kalau namanya kan bisa dikatakan semua yang ada di sana ada di sini juga. Tapi kan yang menjadi berbeda memang subjek, topiknya. Ini kan jarang orang Amerika nulis mengenai agama misalnya. Ini itu menjadi populer sekali, atau perbedaan suku. Kan ini kan masalah isu atau masalah dan isu kan berbeda. Jadi itu ya, justru itu apa namanya dari dalam pemilihan karya untuk diterjemahkan, selain yaitu ada klasiknya, ada kita, dan ada kualitasnya, kita juga mencari karya yang ada keindonesiaannya, yang tidak ada di Amerika, yang tidak ada di Barat. Soalnya kalau misalnya Chick lit, untuk apa terjemahkan Chick lit dalam bahasa Inggris, kan udah ada banyak. Yang saya sebenarnya berharap apabila kita bisa ganti halaman sedikit,
tetap kerja di bidang ya penerjemahan, tapi sebagai promotor. Jadi apa namanya? Tadi saya sebutkan bahwa ada program pendanaan penerjemahan dari kementerian yang baru dimulai tahun ini. Saya sangat berharap itu kan program itu berkelanjutan dan Lontar menjadi lembaga yang bisa menyalurkan dana kepada penerbit yang mau menerbitkan terjemahan sastra. Soalnya kan kita bisa menjaga kualitasnya, kita tahu penerbit di luar negeri, tapi apa ini selalu perlu dana insentif itu. Tapi kalau tidak terjadi itu ya beginilah. Tapi orang kerja terus menerus, tapi mencari pengganti buat saya agak sulit.